Haleluya. Mulialah nama Tuhan, amin. Haleluya. Dan inilah tandanya bahwa pada awal tahun 2026, tepat tanggal 1 pada waktu yang indah ini, inilah tandanya bahwa Roh Kudus selalu memimpin kita dan memberi semangat yang full, sehingga penuh dengan power, kuasa Roh Kudus untuk mengurapi kita. Haleluya, memberikan benar-benar standar dan menandai kita dengan materainya. Haleluya, sehingga kemuliaan Tuhan pun bersinar atas kita. Haleluya, sebagaimana bahwa matahari tetap selalu memantulkan sinarnya ke bulan. Dan berbicara tentang bulan adalah mempelai wanita dia kejam. Pantulan daripada Kristus, kemuliaan daripada Kristus, kitalah yang memantulkan di muka bumi ini. Haleluya. Karena sementara matahari itu, sementara waktu matahari itu absen, sebelum dia tampil kembali ke muka bumi. Jadi kitalah yang memantulkan, kitalah mengekspresikan akan firman Tuhan. Kitalah memanifestasikan, kitalah mengekspresikan sinar daripada Yesus Kristus, yaitu terang di waktu senja. Haleluya. Sehingga kita pun semangat untuk menjalani hari-hari kita. Inilah tandanya, tepat tanggal 1 kita memiliki kekuatan secara jasmani, terlebih secara rohani, dan juga kita memiliki kesehatan yang full. Inilah tandanya orang-orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita semangat pada awal tanggal ini, tepat tanggal 1, maka akan hari-hari yang akan berikutnya Tuhan akan selalu berkati usaha-usaha kita, hati dan pikiran kita selalu disiram dan dibasahi dengan air kemuliaan daripada Tuhan, dan selalu bertumbuh dengan memiliki daun yang lebat dan juga buah yang banyak. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Karena tidak lain hasil yang dibuahkan, yang dihasilkan oleh ranting tersebut, tidak lain itu dari hasil yang diberikan oleh pokoknya. Sehingga dari akar pun menyerap segala jenis makanan yang sempurna itu, sehingga diberikan kepada ranting dan menghasilkan buah yang banyak. Itulah kesenangan kita. Kalau kita senang, Yesus Kristus pun, Bapa kita pun sudah pasti senang melihat anak-anaknya untuk bersemangat dan berusaha berjuang terus, berlari secepat mungkin untuk mendapatkan keselamatan. Karena tanpa ada pengorbanan, karena tanpa ada perjuangan, sebagaimana Lot keluar dari Sodom, haleluya, dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Tetapi dengan penuh semangat, penuh dengan kekuatan power yang full, sehingga dia pun berlari cepat sampai ke gunung sana, sehingga dia pun terselamatkan. Kayak sebuah kepatuhan, sebuah prinsip yang benar-benar mengambil keputusan bahwa dia cepat bertindak, berpikir dalam hatinya, dia akan cepat keluar dari Sodom tersebut, bahwa dia tahu Sodom itu akan dibakar. Dan dia belum pernah mendengarkan suatu hal, peristiwa yang sedang berlangsung pada waktu itu. Dia hanya mendengarkan cerita atau hukumnya Musa, hukum Taurat, bahwa pernah air bah datang untuk membinasakan atau melanda dunia.
Tetapi dia belum pernah mendengarkan bahwa akan datang turun hujan api dan hujan belerang. Tetapi di dalam hatinya setiap janji, ya, dia tahu bahwa setiap janji dari seseorang ketika datang mengucapkan sesuatu kepadanya, di dalam pikirannya itu pasti terjadi. Itulah membuat hatinya bertindak dan cepat berlari keluar dari surga. Haleluya. Siapa dia? Karena kerinduan masih ada di dalam hatinya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Hal yang sama juga di zaman ini. Tuhan selalu mengingatkan dan membuka sebuah jalan bagi orang-orang percaya untuk supaya keluar daripada sistem Sodom dan Gomora. Tuhan akan mengeluarkan orang-orangnya daripada sistem Mesir. Tuhan akan mengeluarkan mempelai wanitanya dari Moab. Tuhan akan mengeluarkan anak-anaknya dari penyembahan Babel. Kekayaan, kemewahan, jabatan, dan juga kekuatan yang dimiliki oleh secara kekuatan dunia, yang namanya yang takut akan Tuhan, mereka tidak peduli akan hal itu. Begitu megah, begitu istimewa, ya, gedung atau kuil yang didirikan oleh Nimrod, orang-orang tidak percaya, tidak peduli akan hal itu. Haleluya. Bagaimana tentang kerajaannya Yahweh? Bagaimana tentang masa kerajaan Nebukadnezar? Sadrak, Mesakh, dan Abednego berampun sekali dan juga Daniel gak peduli bagi kekayaan dan kemegahan mereka. Hal yang sama di zaman ini. Yang penting Tuhan selalu menyertai dan memberkati dan menjaga domba-dombanya di setiap saat. Dan dia selalu melihat dari atas bahwa sedang berkeliaran singa-singa lapar untuk mencoba untuk menerkam orang-orang percaya, mempelai wanitanya, tetapi dia selalu menjaga. Haleluya. Sedangkan dari Sodom, dari air bah dijaga dan diselamatkan oleh Tuhan. Dari singa Daniel diselamatkan. Dari api, dari tungku perapian Sadrak, Mesakh, dan Abednego diselamatkan oleh Tuhan. Apalagi mempelai wanitanya dikejar. Haleluya. Itulah membuat Yesus selalu tersenyum di setiap saat melihat kita sebagai pejuang-pejuangnya di akhir zaman, hanya untuk supaya menyatu dengan Dia. Haleluya. Glory. Dan tepat pada waktu ini adalah tanggal 1, biarlah berkat-berkatnya Tuhan akan melimpah atas kita. Amen. Sudah tiba saatnya pergantian tahun, bulan, dan hari. Dan sebagaimana Yosua juga berkata, juga pun Musa berkata, hitunglah hari-hari. Maka kita akan berhitung hari-hari kita. Dan kita menganggap bahwa segala sesuatu yang kita dapatkan, yang kita rasakan adalah dari Tuhan, bukan dari dunia. Haleluya. Glory. Mari kita buka kitab kita langsung saja ke kitab Yesaya 60 ayat 2 sampai 60. Kitab Yesaya ayat 2. Dan kita langsung juga membuka nanti Yohanes 3:2. Demikian firman Tuhan. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kita baca juga di Yohanes 3:2. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau katakan itu, jikalau Allah tidak menyertainya. Itulah berbicara tentang tubuh yang diciptakan oleh Allah bagi dirinya sendiri sebagai tabernakelnya untuk memberitakan firman dan membawa damai ke muka bumi ini. Berbicara damai adalah shalom.
Dia membawa damai, menyucikan, mengampuni segala kesalahan dan dosa, dan memberikan berkat-berkat atas orang-orang yang haus dan lapar akan kebenarannya, dan selalu menantikan dan merindukan akan jumpa bersama anak Allah, Mesias itu sendiri, sebagaimana dengan yang ditulis di kitab Yesaya dan kitab Mazmur. Haleluya. Lord, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu kelimpahkan Tuhan bagi kami pada waktu yang indah ini Tuhan. Inilah Tuhan, tepat tanggal 1 bulan 1 tahun 2026. Karena setiap waktu dan setiap bulan dan tahun tidak akan bisa dikembalikan lagi Tuhan. Itulah sebabnya bumi ini sudah semakin tua. Dan inilah tandanya bahwa menunjukkan akan tiba saatnya kedatangan-Mu, bahwa ini adalah akhir zaman. Sehingga Engkau mengumpulkan setiap mempelai wanita-Mu di berbagai bangsa Tuhan, di berbagai suku. Mengumpulkan dengan satu jenis makanan yang Kau pesankan Tuhan, yang Kau berikan bagi seorang malaikat yang ke-7 ayat 10 7 dan malaikat 4 ayat 5. Untuk menyampaikan pesan keselamatan bagi kami Tuhan. Sehingga kami pun mau memakannya, memakan kitab itu, firman itu sendiri Tuhan. Sehingga kami tahu bersikap, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan di akhir zaman ini. Sehingga Kau membukakan misteri-misteri Allah yang dulu terselubung Tuhan, sehingga Kau singkapkan di akhir zaman ini bagi kami. Dan kami mendapatkan pewahyuan, dan kami cepat mengerti dan tahu Tuhan. Sehingga kami demikian roba, tahu melakukan tugas-tugas untuk kami sebagai mempelai wanita lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-berkat-Mu pada waktu yang indah ini. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kepala dan telinga kami. Dan membuka Tuhan, yaitu palungan kami. Sehingga firman-Mu pun Tuhan, air kehidupan itu tertutup dengan rapi di dalam jiwa kami. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi Tuhan yang bisa merampas atau merampok Tuhan firman yang sempurna itu di dalam palungan kami Tuhan. Itulah senjata kami yang kami bawa kemanapun kami pergi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan Tuhan pembacaan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami dan memimpin kami pada waktu yang indah ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan. Kita baca di Matius 5 ayat 14 juga. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan kita melihat di Yohanes 1 ayat 48 juga berkata, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Tepat pada waktu ini. Dari mana kita tahu bahwa tepat pada waktu ini adalah akhir zaman? Yesus Kristus tidak ada lagi di bumi. Ketika dia berada di bumi, maka dia berkata, ketoklah pintu, maka aku akan membukakan pintu bagimu. Tetapi ketika Kristus sudah kembali ke tempatnya sementara waktu, dan dia akan kembali nanti untuk datang kedua kalinya, maka dia berkata, barang siapa membukakan pintu bagiku. Berarti kalau siapa saja yang mau membukakan pintu, dengan jelas bahwa dia sedang mengetok pintu dari luar. Aku akan datang mengetok pintu dari luar,
Barang siapa yang membukakan pintu bagiku, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Haleluya. Menunjukkan, menyatakan bahwa inilah kejaman. Dari mana kita tahu bahwa ini adalah kejaman? Berbicara tentang materai ketujuh. Dari materai pertama sampai materai ketujuh, semuanya disingkapkan. Yang dimana umat manusia yang berada di bumi, sekalipun ahli-ahli teologi, sekalipun itu rasul, sekalipun itu pengkhotbah yang hebat, tidak ada seorang pun yang mengerti tentang materai-materai. Dari materai pertama sampai ketujuh, bahkan ketujuh zaman gereja. Haleluya. Dan juga peristiwa yang sedang berlangsung di Taman Eden. Tidak ada seorang pun yang tahu tentang peristiwa yang sedang berlangsung di Taman Eden. Haleluya. Tetapi kita tahu bahwa tepat di akhir zaman, yaitu jemaat Laodikia yang terakhir, di mana gereja tersebut sudah hampir gelap gulita. Dan hanya tinggal sedikit lagi yang terang. Itulah sebabnya di zaman ini terang di waktu senja. Dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan sampai gelap gulita sehingga mata anak-anak Raja Wali di akhir zaman ini tidak dapat melihat. Tetapi Tuhan membawa pesan, ya. Tuhan menyampaikan pesan kepada kita melalui seorang malaikat yang ketujuh, yaitu hambanya. Malaki 4 ayat 5. Aku akan mengutus kepadamu. Ya, aku akan mengutus kepadamu. Nah, aku akan memberikan kepadamu Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Tujuannya untuk supaya kita berada di dalam posisi. Dan posisi itu bukanlah di dalam posisi berbicara tentang penyembahan berhala. Karena kita sudah keluar sebagaimana Israel ditempatkan di tanah Gosen. Karena hanya di sanalah mereka dapat menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Dan mereka tidak pernah menyatu dengan orang-orang Mesir menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tetapi mereka tepat berada di tanah Gosen. Karena di sanalah ada terang benderang. Jadi Tuhan akan pisahkan. Sebagaimana tertulis di kitab Wahyu. Haleluya. Keluarlah daripadanya. Sebab dosa-dosa mereka sudah bertimbun-timbun sampai ke langit. Untuk supaya dosa mereka itu tidak ditimpakan kepada kita. Sehingga kita pun jadi terlibat. Jadi tidak boleh dipisahkan. Apa rasanya tidak boleh dipisahkan? Kita melihat bahwa Allah memisahkan antara terang dan gelap. Haleluya. Tetapi apakah harus ada gelap? Kegelapan harus ada. Kalau tidak ada kegelapan, tidak akan ada terang. Kalau tidak ada terang, tidak namanya kegelapan. Hanya kegelapanlah yang bisa melawan kebenaran untuk supaya kebenaran itu semakin naik tinggi. Kalau tidak ada Herodes, kalau tidak ada Pilatus, maka Yesus Kristus tidak akan disalibkan. Kalau Yesus Kristus tidak disalibkan, maka dosa manusia tidak ada yang mengampuni. Haleluya. Tuhan rancang semuanya itu. Itulah sebabnya Tuhan tidak pernah melihat kesalahan dan dosa mempelai wanitanya. Dia melupakan semuanya itu. Haleluya. Karena tanpa kita,
tubuh Yesus Kristus tidak bisa terbang. Kita yang membangun tubuh Yesus Kristus. Haleluya. Karena demikianlah firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku yang mengutus aku. Jikalau ia tidak ditarik, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Harus ada pemanggilan terlebih dahulu. Kalau tanpa ada pemanggilan, kalau tanpa ada pilihan, maka ini tidak akan tergenapkan. Haleluya. Jadi tidak ada ketepatan di yang tertulis di kitab Yesaya 60 ayat 2 ini. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Atasmu yang dikatakan. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bukan dikatakan atas bumi ini, atas dunia ini. Tetapi atasmu. Berbicara tentang orang-orang pilihannya Tuhan. Haleluya. Wahyu 10 ayat 2. Dan tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kakinya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi. Lompat ayat 6. Dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan bumi, ya, dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Wahyu 10 ayat 6 berbicara tentang Yesus. Wahyu 10 ayat 2 berbicara tentang Yesus. Tetapi Wahyu 10 ayat 7 berbicara tentang malaikat yang ketujuh. Haleluya. Jadi ini harus selaras. Berbicara terlebih dahulu Wahyu 10 ayat 2 dan sampai 6 itu berbicara tentang meterai-meterai akan disingkapkan dan akan dibuka. Bagi siapa? Bagi malaikat yang ketujuh diberitahukan semuanya untuk supaya disampaikan kepada kita, kepada orang-orang pilihan, mempelai wanita dari bangsa kami. Bukan dari bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Israel. Haleluya. Karena dikatakan di sini, dan bumi dan segala isinya dan laut dan segala isinya, katanya tidak akan ada penundaan lagi. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menahan. Malaikat-malaikat pun tidak, rasul pun tidak, nabi pun tidak. Pokoknya tidak akan ada penundaan lagi. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Kalau dia sudah berbicara, maka semuanya akan dibukakan, akan disingkapkan, dan tidak bisa disembunyikan lagi. Haleluya. Makanya kita lihat tadi berbicara tentang akhir zaman. Kalau Yesus Kristus sudah mengatakan demikian, bahwa waktunya sudah dekat. Tidak akan ada lagi penundaan, berarti waktunya sudah dekat. Dan tiba waktunya tepat akhir zaman ini. Perjalanan ke-7 zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia. Dan ke-6 gereja tersebut sudah selesai. Hanya tinggal 1. Dan tidak ada lagi gereja, zaman-zaman gereja yang akan datang. Berarti peringatan berlangsung. Pesan-pesan harus dinyatakan. Segera bertindak. Mendengar, menerima, dan bertindak. Untuk supaya benar-benar selaras, ya, seia dengan firman Tuhan.
Mazmur 19 ayat 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Langit berbicara mau menceritakan kemuliaan Tuhan. Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dan loncat ayat, dan kita lihat juga di Mazmur 97 ayat 6. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Haleluya. Jadi orang kadang-kadang tidak logi akan melihat peristiwa yang sedang berlangsung ini. Seolah-olah langit bisa menyampaikan, berbicara tentang kemuliaan Tuhan, ya, dan juga memberitakan keadilannya. Tetapi kita lihat bahwa itu adalah nyata. Kapan itu berlangsung? Kapan bisa bumi ini bersedih? Langit bersedih. Burung-burung tidak berbunyi. Semua hening. Kapan itu terjadi? Ketika Yesus Kristus disalibkan dan mati di kayu salib. Apakah matahari sanggup memantulkan sinarnya? Tidak. Semua meratap. Semua sedih. Bahkan burung-burung pun tidak mau berpergi atau memperdengarkan suaranya. Mereka semua nih dan sedih bahwa penciptanya yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya telah mati di kayu salib. Haleluya. Dan gemuruh pun datang, gempa bumi pun datang pada waktu itu. Jadi inilah menunjukkan, artinya di situ bagaimana dengan manusia ketika segala bangsa melihat kemuliaannya. Bisakah kamu seperti langit? Karena langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya di situ bahwa langit menceritakan kemuliaannya dan cakrawala memberitakan pekerjaannya. Bukan berarti dia menceritakan akan cerita itu. Bukan. Tetapi ketika kita melihat ke atas, pekerjaan siapakah itu? Tangan Tuhan. Jadi tanpa manusia pun memberitakan, bisa kita lihat seolah-olah langit itu memberitakan. Oh ya, itu benar. Karena itu adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan tangannya. Langit memberitakan keadilannya. Apakah pernah langit berbicara, lihat Tuhan Tuhan menciptakan aku seperti ini? Bukan seperti itu. Tetapi dari langit pun kita tahu bahwa langit itu pun sanggup memberitakan keadilannya. Yang dimaksudkan apa? Bahwa langit bukan hanya sekedar langit. Tuhan membuat di sana matahari, bulan, bintang, dan lain sebagainya. Haleluya. Jadi dia menunjukkan dirinya. Seolah-olah dia mengucapkan. Artinya untuk supaya manusia tahu dan mengerti. Tetapi kita lihat di zaman-zaman gereja. Hanya sedikit orang mengerti akan hal itu. Haleluya. Jadi langit menyatakannya. Haleluya. Karena kita tahu di zodiak kita mendapati bahwa di dalam
konstelasi atau kumpulan bintang-bintang, bahwa dia menyatakan seluruh Alkitab di dalam konstelasi zodiak. Haleluya. Karena berbicara tentang zodiak dan Leo, kita tahu itu. Haleluya. Karena Leo adalah, kita sudah paham itu adalah singa. Bahwa memperlihatkan bahwa Yesus akan datang terlebih dahulu ke bumi melalui seorang Maria, melalui seorang perawan. Dia akan datang kedua kalinya, ya, sebagai singa dari suku Yehuda. Itulah yang dimaksudkan. Karena kita tahu bagaimana tetap pemahaman ketujuh zaman gereja. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Haleluya. Jadi itulah yang dikatakan, dimaksudkan di Matius 28 20 ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sampai pada akhir zaman. Dan Yohanes 14:19, tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, namun kamu melihat aku. Sebab aku hidup, kamu pun akan hidup. Dan apa yang dimaksudkan di Wahyu 12 ayat 1? Ya, maka tampaklah suatu benda besar suatu benda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Haleluya. Tinggal sesaat lagi. Dan kita tahu, maka Wahyu 12 ayat 1 ini menyatakan, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan. Kalau seorang perempuan berbicara tentang gereja, berselubungkan matahari. Bahwa matahari berbicara adalah Yesus. Berbicara terang adalah Yesus sendiri. Bukankah seperti yang saya katakan tadi, bahwa matahari memantulkan sinarnya ke bulan? Berarti siapa yang berselubungkan matahari? Bukankah gereja, bukankah mempelai wanita memperselubungkan matahari atas kita? Supaya kita menjadi seorang bulan? Haleluya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Karena 12 bintang berbicara tentang ke-12 rasul. Haleluya. Karena Alkitab katakan, ya, bulan menggambarkan gereja. Dan matahari menggambarkan Kristus. Ya. Dan ke-12 bintang ini berbicara tentang ke-12 rasul. Haleluya. Itulah Alkitab katakan, bahwa bulan menggambarkan gereja dan matahari menggambarkan Kristus. Sebab kita menemukan bahwa di kitab pasal tadi, pasal 12, wanita itu yang adalah gereja didapati dengan bulan di bawah kakinya dan matahari di kepalanya, 12 bintang di mahkotanya yang adalah hukum Taurat Yahudi Ortodok tua di bawah kakinya. Dia sudah menyeberang hal itu, masuk ke terang matahari. 12 bintang adalah 12 rasul yang membawakan pesan-pesan kepada kita. Jadi sekarang di bawah Roh Kudus, ya, adalah untuk memantulkan terang matahari pada saat absennya matahari.
Bulan memantulkan ketika matahari absen. Kita memantulkan kemuliaan dan sinar daripada Yesus Kristus ketika Kristus absen. Karena kita sudah membaca tadi, tinggal sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, namun kamu melihat aku. Kemanakah dia? Matahari itu sedang absen. Kalau dia sedang absen, maka gereja bulan itu memantulkan cahayanya. Tetapi bukan cahaya yang penuh, karena yang memiliki cahaya yang penuh adalah hanya Yesus Kristus. Haleluya. Glory. Jadi bulan ya bukanlah terang yang sempurna itu, karena itu sedang memantulkan. Dan matahari bersinar terhadap bulan dan bulan memantulkan cahayanya pada waktu absennya matahari. Tetapi ketika matahari muncul, maka bulan tidak diperlukan lagi. Haleluya. Karena di zaman ini, akhir zaman ini, gereja sedang memantulkan terang saat absennya anak Allah. Jadi gereja adalah sebuah pantulan dari terang itu. Karena dia berkata, sedikit waktu lagi dunia tidak akan melihat aku lagi. Haleluya. Dikatakan sebab aku akan menyertai kamu, bahkan di dalam kamu sampai akhir zaman. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan, terang-terang itu, ya, dia manifestasikan. Kejadian 1 ayat 3 dikatakan, ya, bahwa Allah berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ketika Allah mengucapkan firman itu, belum ada matahari diciptakan. Tetapi firman yang diucapkan, jadilah terang, maka terang jadi. Haleluya. Jadi Allah hanya tinggal mengucapkan. Tetapi Tuhan mengatur segala sesuatu. Dan bukan di setiap saat mengucapkan, dan dia sudah mengatur semuanya dengan rapi sesuai dengan kitab. Ada waktunya. Tepat pada waktunya bahwa dia mengucapkan firman. Ketika alam atau bumi membutuhkan. Jadi apa yang dibutuhkan umat manusia di muka bumi, Tuhan sediakan semuanya. Tetapi manusia tidak mengerti dan tidak memahami semuanya itu. Dan untuk apa itu dilakukan oleh Tuhan. Tetapi orang-orang percaya yang sejati akan tahu akan semuanya itu. Karena bagi mereka lah firman ini, ya, dipesankan dan diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, kamu akan melihat aku. Dan kita melihat berbicara tentang dunia di Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dari kekejian bumi. Dan kita melihat tadi berbicara tentang antara gereja dan Kristus, antara bulan dan matahari. Tetapi di luar daripada itu tumbuhlah sesuatu, sebuah gereja yang diorganisasikan. Wahyu 17 ayat 5. Sehingga mereka menyimpang dari jalannya Tuhan. Mereka keluar dari kumpulan terang di waktu senja. Mereka mempermalukan dan menginjak-injak akan firman tersebut. Sehingga mereka menyilangkan antara yang benar dan yang tidak benar. Diaduk menjadi racun yang tidak bisa dikonsumsi oleh siapapun. Kalau air yang jernih bisa diminum, ya, dan air yang kotor ada dampaknya. Tetapi kalau itu dicampur, maka itu akan bisa diminum oleh manusia.
dan persilangan firman terjadi, pengorganisasian terjadi, denominasi terjadi, organisasi terjadi pada zamannya tampil Wahyu 17 ayat 5. Haleluya. Karena Wahyu 17 ayat 5 kita sudah paham dodol kepala ini. Siapakah Babel besar ini? Ya, Babel besar ini. Ibu dari wanita pelacur dan dari kekecian bumi. Luar kepala kita ini masalah. Haleluya. Tetapi ya, malaikat yang ketujuh mengatakan, aku tidak pernah membenci mereka. Kita pun tidak pernah membenci mereka, melainkan hanya sistem mereka itulah yang kita benci. Haleluya. Itulah sebabnya, karena kita cerita dengan orang-orang dengan mereka yang ada di dalam Wahyu, yang ada di kitab Wahyu ayat 15 ini, 17 ini. Kita bercakap-cakap, kita cerita, bahkan minum kopi, minum teh, apapun. Tetapi sistem itu benar-benar kita tidak akan pernah terima. Haleluya. Dan sistem itulah yang kita tolak dan yang kita benci. Namun kita selalu mengasihi setiap orang karena demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Kita baca lagi di Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Dan kita melihat di Matius 2 ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru. Bersama-sama dengan siapa? Dengan kamu dalam kerajaan Bapa. Dengan kita dalam kerajaan Bapa. Haleluya. Karena di Ibrani 7 ayat 1, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya Abraham memberikan 10 dari semuanya menurut arti namanya. Melkisedek adalah pertama-tama Raja Salem kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Kalau sudah berbicara Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera, baru kita bahas tentang Yerusalem. Yerusalem adalah artinya rumah roti Allah. Siapa yang lahir di situ? Adalah Yesus. Siapakah Yesus? Dia adalah yang maha tinggi. Haleluya. Jadi Melkisedek adalah pertama-tama Raja kebenaran dan juga Raja Salem, Raja Yerusalem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Shalom itu artinya. Membawa damai sejahtera ke bumi ini. Siapakah dia? Yesus Kristus. Ketika dia berjumpa dengan Abraham. Haleluya. Kalau kita melihat ini, tidak lain adalah bahwa dia adalah Yesus, bahwa dia adalah Mesias. Tapi kan Mesias kan lahir dari seorang perempuan. Dia kan seorang manusia, dia kan mati. Kalau sudah ada tertulis bahwa dia mati di kayu salib, demikianlah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa dia bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga, demikianlah firman Tuhan. Kalau artinya mati bagaimana? Kalau manusia katakan
pengertian orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, pengertiannya bagi orang-orang dunia, berarti pasti ada tulang belulangnya di sana. Itulah orang mati yang sesungguhnya bagi dunia. Tetapi bagi orang-orang percaya bahwa mati artinya adalah, ya, mati artinya adalah meninggalkan hal-hal yang jahat dan yang najis, dan bangkit dari antara orang mati. Bukan hanya sekedar dia bangkit dia sendiri, tetapi dia bangkit bersama dengan orang-orang kudusnya Tuhan pada hari yang ketiga. Haleluya. Kalau tiba suatu saat nanti untuk menggenapkan 1 Tesalonika 4 dari 16 sampai 30, dari 1 Tesalonika 4 dari 16 sampai 30. Di situ berbicara tentang orang-orang kudusnya Tuhan yang tidak pernah mengalami kematian. Orang yang masih hidup, orang yang masih tinggal, yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah mereka akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kemana tulang belulang mereka? Haleluya. Karena tidak lain bahwa yang dimiliki tubuh teofani, ya, tidak lain yang mereka miliki dengan apa yang dimiliki oleh Henok. Itu sama. Tetapi kita lihat Raja Damai ini, Raja Salem ini, dan dia bangkit dari orang mati. Dia bisa menciptakan tubuh bagi dia sendiri. Hal yang sama ketika Abraham berjumpa dengan dia bisa menciptakan tubuh bagi dirinya sendiri untuk bertemu dengan Abraham. Haleluya. Jadi pengertian bagi gereja-gereja yang lain, organisasi, denominasi, tidak akan mengerti dan tidak memahami akan hal ini. Dan tidak pernah menyebutkan bahwa ini adalah Yesus. Haleluya. Raja Salem, yaitu Raja Damai. Tidak ada yang namanya Raja Damai selain daripada Yesus Kristus. Gak ada itu. Siapa yang berani menyebutkan Raja Damai adalah malaikat? Siapa yang berani menyebutkan Raja Yerusalem adalah malaikat? Siapa yang berani menyebutkan Raja Damai adalah rasul? Siapa yang berani menyebutkan bahwa Nabi adalah Raja Damai? Gak ada namanya. Hanya satu Raja Damai yang membawa damai ke muka bumi. Hanya satu Raja Yerusalem. Hanya ada satu Raja Salem, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jadi dunia ini sangat pintar untuk membodoh-bodohi, ya, mencoba untuk menipu manusia, tetapi mempelajarinya sekiranya mungkin. Jadi kita tahu bahwa Raja Shalom, ya, datang dari kota itu. Kemudian kredo menguasainya nantinya, ya, dan terus menerus kredo. Tetapi itu menggambarkan gereja tua itu. Dan kita diajar di perjanjian baru, ya. Haleluya. Jadi perjanjian baru bahwa kita bukan dari kota itu. Yerusalem yang dari bumi, tetapi kita berasal dari Yerusalem yang baru, yang di atas. Haleluya. Jadi ini pasti bulan Yerusalem dan bukan Yerusalem yang baru di atas. Jadi bulan menggambarkan gereja di bumi. Haleluya. Jadi tidak aneh bahwa
persis sebelum Paus melakukan perjalanannya ke Yerusalem. Bahwa bulan di langit menjadi gelap total. Tepat ya, beberapa hari sebelum dia mau melakukannya. Yesaya 62, Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya. Untuk menunjukkan dan menggenapkan Wahyu 3:20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkan dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Haleluya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Menunjuk dia di akhir zaman Wahyu 3:20 ini. Tetapi orang-orang sedang menutup pintu dan tidak mau mempersilahkan Yesus itu masuk ke dalam rumahnya, ke dalam palungannya. Itulah sebabnya lahir Yesus Kristus di Yerusalem, maka Yesus Kristus pun lahir di dalam palungan kita. Itulah pengertian bahwa Mesias lahir di Bethlehem, di rumah rotinya Allah. Haleluya. Lukas 12 ayat 32. Jangan takut hai kamu kawan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Untuk menunjukkan ya Yesaya 60 ayat 2 tadi. Karena terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya yang menjadi nyata atasmu. Kita baca lagi untuk menutup di Yesaya di Lukas 21. Lukas 21:24. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Jadi kita pejuang-pejuang di akhir zaman dan tidak pernah gentar dan takut menghadapi siapa. Kita lihat pemenang-penang pejuang. Kalau kita membaca dalam kitab Yosua, bagaimana tentang seorang Yosua, pejuangnya Allah, yang benar-benar bisa mengalahkan ribuan, ya, yang membenci pengikutnya Tuhan, yang membenci, yang memiliki iman yang sempurna untuk menyembah Tuhan. Penyembah-penyembah berhala sangat membenci dia. Itu adalah sebuah perlambang bahwa kita adalah Yosua di akhir zaman. Seorang pejuang yang kuat, yang kokoh, dan tidak bisa dikalahkan dunia ini. Haleluya. Jadi mereka yang disertai oleh Tuhan diberikan selalu hujan, pengajaran hujan awal bagi mereka
untuk mereka benar-benar bisa mengalahkan akan dunia ini. Jadi orang sedang memikirkan, ya, memikirkan kekuatan mereka sendiri, tidak menjalankan ibadah mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak boleh mencampurkan antara terang dan waktu senja. Tidak boleh mencampurkan terang dan gelap. Yang jelas bahwa ada matahari dan bulan pun ada, dan juga bintang. Berbicara tentang bintang tadi, itulah berbicara tentang ke-12 rasul. Berbicara bulan adalah berbicara tentang mempelai wanita. Berbicara matahari adalah Kristus itu sendiri. Haleluya. Jadi tidak ada yang bercampur dengan itu. Itulah sebabnya, ya, jauhilah mereka itu. Haleluya. Itulah sebabnya, satu mempelai wanita, dunia ini semua bisa dikalahkan. Haleluya. Kenapa? Karena Yesus Kristus tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dengan iman kita, tanpa kita sadar bahwa Yesus Kristus selalu ada di depan kita. Dan tidak ada yang namanya selalu yang digembalakan di depan. Tetapi seorang pengembala lah selalu di depan untuk menuntun domba-dombanya. Dan ketika serigala-serigala ganas akan datang, maka si pengembala itulah yang melawan dan membunuh serigala-serigala itu. Haleluya. Dan kalau memang itu harus terjadi untuk supaya kena firman Tuhan, kita lihat Yesus Kristus mengorbankan dirinya demi domba-dombanya untuk supaya kita hidup. Bukankah Yesus Kristus mati, tetapi kita hidup. Karena dia tahu bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika dia bangkit, dia tahu bahwa dia adalah hidup, memiliki hidup kekal. Jadi kita lah yang perlu, ya, diselamatkan. Karena tanpa dia kita tidak akan bisa memiliki kehidupan yang kekal. Itulah sebabnya gembala harus di depan. Kepala kita, Yesus Kristus, kita selalu di depan kita. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah dia selalu di depan kita, menuntun kita. Haleluya. Dan kita tidak pernah gentar. Dan kita akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan berkat-berkat, menambahkan jiwa-jiwa dengan pengharapan kita yang teguh. Asalkan kita percaya bahwa harapan kita, ya, janji Tuhan akan digenapi dan dikabulkan sesuai dengan doa-doa kita. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.